Korban kebakaran di Kampung Bandan, Pademangan, Jakarta Utara masih bertahan di tenda pengungsian. Ya, dan seperti apa kondisi terkini para korban? Saat ini telah ada rekan kami Rifki Baihaki langsung dari lokasi kebakaran. Silakan Rifki. Ya, terima kasih rekan Wahyu dan Vandana. Memasuki bulan Ramadan kali ini ada sebagian warga dan saudara kita yang ternyata terkena musibah begitu. Ada sekitar 3.500 dari 400 kakak yang terkena musibah akibat dari kebakaran yang terjadi di Kampung Bandan, Pademangan, Jakarta Utara. Dan sekarang kondisi mereka saat ini masih berada di dalam perkampungan. Saya juga sempat berkeliling melihat bagaimana posko permukiman yang ada di sana, dan ternyata ada lebih dari sekitar 3 posko permukiman dan seluruhnya dipadati oleh warga-warga begitu. Dan di belakang saya ini sudah nampak bapak-bapak yang setiap hari, setiap waktu 24 jam terus stay untuk membantu korban-korban dari kebakaran. Saat ini saya akan mewawancarai kepada Bapak Darta selaku Ketua RW 05. Selamat malam Pak Darta, saya ikut. Selamat malam Pak. Bagaimana kira-kira kondisi pengungsi saat ini Pak? Ya, kondisi pada saat ini ya seperti Bapak lihat tadi siang ya kan. Ada di penampungan-penampungan, tenda-tenda penampungan yang ada di sekitaran toko-toko, ruko-ruko Grand Boutique, ya stasiun Kampung Bandan, masjid, ya seperti di tenda-tenda yang lain yang ada di sekitaran ruko Grand Boutique ini. Untuk logistik sendiri Bapak, kira-kira sekarang kan masuk bulan Ramadan, kira-kira bagaimana untuk melanjutkan kira-kira logistik untuk kebutuhan misalnya sahur dan juga berbuka puasa dari pengungsi tersebut Pak? Ya, untuk 5 hari pertama ya untuk berbuka puasa dan makan sahur itu dibantu sama pemerintah Jakarta Utara ya, Pemda Jakarta Utara dalam hal ini. Ya, untuk masalah siang untuk anak-anak yang tidak berpuasa ya sama juga dibantu oleh Pemda Jakarta Utara. Ya, alhamdulillah makan sahur dan makan berbuka puasa terpenuhi gitu oleh Pemda Jakarta Utara. Saya mau konfirmasi kembali, kira-kira apakah benar ada 3.500 warga Bapak dari 3 RT begitu yang menjadi korban dari kebakaran ini Pak? Ya, kurang lebih seperti itu, ada 3.500 jiwa ya, terdiri daripada 3 RT. Ya, RT 11, 12, dan 13 ya, yang saat ini sudah berada di penampungan yang ada. Bapak, jika kita kembali, kira-kira kebutuhan apa yang saat ini ingin didapatkan oleh pengungsi gitu Pak? Penampungan yang didapat pengungsi seperti obat-obatan, ya seragam sekolah buat anak-anak, ya kan. Terus ya pokoknya peralatan kesehatan lah, seperti itu Pak. Terus yang paling penting lagi kita mudah-mudahan untuk Bapak Gubernur memperhatikan untuk diizinkan kembali untuk membangun rumah-rumah kita yang sudah terbakar, demikian. Kemarin kan Bapak Gubernur Anies Baswedan sempat datang ke sini dan menjanjikan adanya proses pendataan begitu Pak, ya, dari kartu keluarga, kartu KTP, dan juga kartu nikah begitu Pak. Apakah saat ini sudah mulai proses pendataan Pak? Sudah mulai Pak, sudah mulai proses pendataan sedang berjalan, ya alhamdulillah lancar. Ya, nanti akan kita realisasikan di lapangan nanti. Bapak, dari 3.500 warga ini adakah yang mengidap penyakit begitu Pak? Sama lainnya sampai saat ini yang penyakit berat tidak ada, ya cuma hanya sekedar pusing-pusing, stres, mah dan lain sebagainya itu memang ada, tapi yang sakit berat tidak ada Pak. Korban jiwa pun tidak ada, alhamdulillah. Bapak, ketika siang hari begitu adakah sejumlah warga yang masih melihat ataupun mendatangi rumah-rumahnya yang sudah terbakar untuk mencari sisa-sisa puing dari harta benda mereka Pak sampai saat ini Pak? Ya, sampai saat ini untuk warga saya masih melihat-lihat ataupun mengais sisa-sisa benda yang ada, ya barangkali masih bisa dimanfaatkan ya. Seperti halnya piring yang tidak terbakar ataupun barang-barang yang lain yang tidak terbakar oleh api gitu.
Bapak, jika misalnya pemirsa JEK TV ingin memberikan sumbangan berupa material atau uang, kira-kira bagaimana mekanisme untuk memberikan sumbangan kepada warga Bapak, Pak? Ya, saya sebagai Ketua RW sangat berterima kasih ya memberikan sumbangan, ya kan memberikan material, bahan-bahan bangunan yang sekiranya untuk membangun kembali. Kita jangan sampai berlama-lama keterpurukan di sini karena ruko ini adalah ruko bisnis. Ruko bisnis artinya ruko-ruko ini sudah operasional ya. Jadi saya tidak mengganggu operasional mereka. Kita juga pengen kembali ke tempat kita yang terbakar gitu, pengen diperbaiki kembali. Bapak, kira-kira saya melihat banyak sekali anak-anak baik remaja, anak-anak, kira-kira bagaimana kebutuhan mereka untuk bersekolah? Apakah sudah bisa bersekolah kembali atau seperti apa, Pak? Ya, sampai saat ini ada beberapa dari instansi lain yang memberikan pakaian-pakaian sekolah gitu ya. Alhamdulillah sudah anak-anak kita sudah bisa bersekolah gitu. Bapak, harapan ke depan warga Bapak, bagaimana ke depan warga kepada Pemprov DKI Jakarta terkait dengan musibah yang Bapak derita saat ini, Pak? Ya, harapan ke depan kita bangun rumah kita. Ya, jangan sampai terjadi lagi musibah seperti ini lagi, seperti itu, Pak. Oke. Bapak Data, terima kasih Bapak Data. Saya turut berduka cita atas musibah yang terjadi di awal Ramadan kali ini, Bapak. Ya, terima kasih. Pemirsa JEK TV, saya menggarisbawahi dari wawancara saya bersama Bapak Data, kira-kira warga di sini menginginkan kembali rumahnya dibangun ataupun direlokasi, tidak dilempar ataupun disebarkan warga di Kampung Bandan ini ke seluruh permukiman yang ada di DKI Jakarta. Intinya adalah Pemprov DKI Jakarta harus segera membangun kembali karena tempat yang saat ini difungsikan merupakan kawasan bisnis di daerah Jakarta Utara. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Terima kasih Rifki Baihaki dan selamat bertugas kembali.